Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofwan Johari dalam Tadabbur Ayat Muamalat. Serial video pendek sekitar 5 hingga 15 menit yang mentadabburi ayat. Saya tidak mengatakan tafsir, kalau tafsir biasanya perlu panjang ya. Ayat-ayat yang terkait fikih muamalat. Kali ini saya akan menyampaikan tadabbur ayat 219 dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ya, saya harus menyingkat penjelasan saya karena ini ayat temanya banyak ini sebenarnya ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya orang-orang Islam bertanya kepada Nabi Muhammad saat itu anil khamri wal maisir, tentang khamr dan maisir. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah bahwa di dalam khamr, kita sering menerjemahkan dengan minuman keras, maisir judi, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada banyak manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka juga bertanya tentang apa yang harus kita infakkan nih. Kan ada banyak perintah infak. Infak ini mana ini yang diinfakkan ini, harta yang mana? Qulil afwa. Katakan yang lebih dari kebutuhanmu itulah yang harusnya kamu infakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir ya. Tadi saya katakan ayat ini sebenarnya temanya banyak ya, tapi saya mencoba fokus pada bidang muamalatnya. Saya tidak membahas tentang homernya ya, dan tentang al-infaknya juga sementara saya lewatin. Ini tentang maisirnya ya, bahwa di dalam fikih muamalat ada satu kaidah yang menyatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalat itu adalah mubah. Melaksanakan kegiatan bisnis itu adalah halal. Walaupun model bisnisnya belum pernah ada di zaman Nabi. Ya boleh. Ini kaidah berbeda dengan kaidah di dalam fikih ibadah. Maksudnya ibadah mahdhah. Kalau di dalam masalah ibadah, kita tidak boleh menjalankan ibadah kecuali ada perintah, kecuali ada dalil. Al-aslu fil ibadah al-hadar, atau al-aslu fil ibadah al-man'u. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena dari Rasulullah begitu. Mau nambah 3 rakaat? Nggak boleh ya. Kenapa puasa cuma sampai maghrib doang? Nggak sampai isya? Karena dari aturannya sana, dari Qur'annya. Ya. Nah, tapi kalau dalam muamalat, kaidahnya berbalik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa aja boleh kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu apa aja nih? Nah, terkait dengan kaidah ini dan terkait dengan ayat ini, maka kita perlu tahu bahwa yang dilarang di dalam berbisnis itu adalah ada unsur yang dilarang oleh Islam secara umum, misalnya unsur syirik, maksiat itu nggak boleh. Nah, yang terkait dalam masalah bisnis ini juga dilarang, di dalamnya ada unsur-unsur maisir, gharar, riba, dan hal-hal atau akad-akad yang batil. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang bahwa semua transaksi bisnis yang baru maupun yang lama, inovasi-inovasi bisnis tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya nggak boleh, ya. Jadi nanti kalau orang melaksanakan atau membuat produk-produk baru, maka harus dianalisa. Ada unsur maisirnya enggak? Kalau ada unsur maisirnya, ini enggak boleh. Maka harus dimodifikasi bisnisnya.
Gimana caranya tidak ada unsur maisirnya tapi tetap halal. Itu gimana maksudnya? Gimana hilang unsur maisirnya supaya tetap halal, begitu maksudnya ya. Kalau ada unsur maisirnya jadi haram. Jadi jangan hanya begini, nanti para konsultan, para ustadz, mohon maaf ya, nanti kalau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah, Ustadz ini gimana hukumnya? Oh ini haram. Kenapa haram? Jelasin, karena mungkin ada ribanya, mungkin ada maisirnya, mungkin ada gorornya. Terus gimana? Nah, tambahin jawabannya jangan berhenti di situ. Supaya tidak ada maisirnya, caranya begini. Oke, saya mau kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Perlombaan itu bisa tergolong maisir. Misalnya lomba balapan kuda lah, lomba baca Quran, lomba adat. Ini bisa tergolong maisir. Kalau apa? Kalau ada ya, kalau ada unsur begini caranya. Contohnya ya. Misalnya semua peserta nanti bayar iuran. Anggap saja iurannya 100.000. Terkumpul dari uang iuran itu misalnya berapa? 10 juta. Nah, nanti hadiahnya diambil dari uang iuran ini. Ya, dari uang 10 juta yang terkumpul, nanti misalnya kita jadikan hadiah ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada 1 juta. Dapatlah 6 juta nanti buat hadiah, yang 4 juta nanti buat panitia sama buat operasional. Kalau begini caranya, ini bisa masuk judi. Nggak boleh walaupun judulnya lomba nasyid, lomba baca Quran ya. Tapi kalau modelnya begini, ini nggak boleh. Ini kenapa nggak boleh, Ustaz? Ini mengandung unsur maisir, judi, untung-untungan. Jadi nanti ada yang untung yang dapat hadiah 3 juta, ada yang rugi, udah bayar 100.000, ikut lomba, persiapan, nggak dapat apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Ya, lomba begini haram. Ya haram, ini mengandung judi. Terus gimana solusinya? Nah, solusinya supaya tidak mengandung judi, ini kita bikin lomba. Berapapun orang yang ikut, berapapun uang iuran yang akan terkumpul, pokoknya hadiahnya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada 1 juta. Hadiahnya dari mana? Dari sponsor. Nah, begitu. Para peserta diminta iuran. Iuran ini berapa? 100.000 juga. Tapi gimana? Uang iuran nanti akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk fasilitas, mungkin buat snacknya, ya, mungkin buat name tag-nya, mungkin buat sewa gedungnya. Jadi uang 10 juta ini buat operasional. Yang uang iuran 10 juta ini buat operasional. Adapun hadiah diambil dari sponsor. Wah, Ustaz, ya ada sponsornya nih, udah nyari-nyari nggak dapat. Nah, ada cara lain. Gimana caranya? Oke, 20 orang ini tidak usah membayar iuran. Yang nggak mampu, ada surat keterangan tidak mampu atau dia membuat pernyataan saya tidak mampu, nggak punya duit 100.000. 20 orang kita gratiskan. Tapi orang yang gratis ini harus diberikan fasilitas yang sama. Seandainya dia memang menang, tetap menang, nggak boleh dikalahin. Ya, ini karena dia nggak bayar iuran, jadi kita anggap kalah saja. Nggak boleh gitu. Mereka punya hak yang sama. Jadi seakan-akan yang 80 orang ini adalah sponsornya, ya, yang 100 orang secara keseluruhan ini pesertanya. Jadi seakan-akan yang 80 yang bayar iuran itu namanya anggap aja donaturnya. Begitu. Ini solusi. Ini nanti bisa dibaca dalam kitab Sibak, bab perlombaan. Cara membuat perlombaan yang tidak mengandung unsur judi seperti itu caranya, ya. Selama ada unsur judinya haram. Tapi juga masyarakat perlu sedikit meluruskan juga. Orang sering menerjemahkan judi itu apa? Judi itu semua yang mengandung unsur untung-untungan katanya, gambling. Ya tidak semua yang gambling untung-untungan judi. Orang dagang bakso juga gambling. Orang jualan es juga gambling, untung-untungan. Bisa laku, bisa enggak. Nanti kalau hujan gede enggak laku. Jadi maksudnya tidak semua untung-untungan. Untung-untungan, kalau kira-kira saya katakan ada 3 itu ya. Satu mengandung unsur untung-untungan. Yang kedua kalau ada yang untung, ada pihak yang rugi. Keuntungan itu merupakan kerugian dari pihak yang lain. Dan pada waktu transaksi nggak jelas atau belum jelas. Saya kalau bayar 100.000 nanti dapat apa? Ya nggak jelas, nggak tahu. Nah itu yang namanya judi maisir ya. Ini penjelasan singkat dari saya tentang tadabbur satu ayat dalam fikih muamalat. Memang namanya kajian singkat ya tidak begitu detail. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa mengkaji lebih dalam melalui ustadz-ustadz setempat ya. Mengkaji tafsirnya lebih dalam. Saya ini memberikan inspirasi saja, memulai saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu belajar lebih banyak.
Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Kalau ada salah-salah, saya pribadi mohon maaf dan mohon dikoreksi ya. Tidak ada niat saya untuk melakukan kesalahan atau berpendapat yang aneh-aneh ya. Tetapi ingin meluruskan berkontribusi di dalam pengembangan ekonomi syariah melalui tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.